Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di channel Pengacara Santuy bersama saya Advokat Bung One. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi wawasan, tentunya khususnya buat rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, di mana pada edisi kali ini saya akan menyampaikan alur ataupun juga tahapan persidangan dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Apa saja alur dan tahapan sidang perdata di pengadilan negeri? Silahkan untuk menyimak video ini sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya mengajak apabila video ini, materi ini bermanfaat dan berguna, silahkan untuk subscribe channel Pengacara Santuy. Baik sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, khususnya rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat umum yang ingin mendapatkan tambahan wawasan mengenai hukum terkait dengan alur ataupun juga tahapan persidangan dalam perkara perdata di pengadilan negeri, berdasarkan pengalaman kepengacaraan saya sehari-hari, alur ataupun juga tahapannya adalah sebagai berikut. Sidang pertama. Sidang pertama ini adalah sidang pemeriksaan berkas apabila para pihak menggunakan jasa pengacara. Nanti akan diperiksa legalitas daripada pengacara tersebut, mulai dari kartu anggota, kemudian juga bukti acara sumpah, ya, bukti acara sumpah dari pengadilan tinggi. Kemudian setelah itu, apabila pemeriksaan berkas, dokumen berkas sudah lengkap, kemudian para pihak baik penggugat dan tergugatnya sudah hadir, maka akan dilanjutkan dengan sidang mediasi. Nah, sidang mediasi ini, waktu yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai mediasi itu sekitar 30 hari, teman-teman. Setelah mediasi itu dilakukan, apabila mediasinya berhasil, maka perkara tersebut selesai dengan perdamaian. Nanti majelis hakim akan membuatkan akta perdamaian. Namun apabila mediasi itu gagal, mediasi itu buntu, tidak menemui kata sepakat, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apa itu tahap selanjutnya? Yaitu pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Nah, dalam jawaban ini tergugat bisa saja menyampaikan jawaban beserta eksepsi atau nota keberatan terkait dengan gugatan dari pihak penggugat. Kemudian setelah itu nanti tahapan berikutnya adalah penyampaian replik. Replik ini adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang disampaikan oleh tergugat. Kemudian setelah replik, sidang selanjutnya adalah pembacaan atau penyampaian duplik. Duplik ini adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Itu adalah duplik. Nah, kemudian apabila dalam jawabannya tergugat mengajukan eksepsi, khususnya mengenai eksepsi kewenangan mengadili dari sebuah pengadilan, dari suatu pengadilan, maka majelis hakim akan mengagendakan yang namanya putusan sela, ya, putusan sela. Nah, setelah putusan sela, apabila eksepsi tergugat ditolak, maka perkara akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahapan pembuktian. Nah, di dalam pembuktian ini nanti penggugat yang terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat ataupun juga saksi-saksi ataupun juga ahli. Kemudian setelah itu barulah di pekan berikutnya giliran daripada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik itu surat maupun saksi ataupun juga ahli. Kemudian apabila objek sengketanya, objek perkaranya itu berupa tanah, biasanya ini akan ditempuh atau dilakukan terlebih dahulu sidang pemeriksaan setempat, di mana majelis hakim kemudian juga para pihak ataupun juga kuasa hukumnya menjalankan persidangan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa. Itu namanya sidang pemeriksaan setempat, teman-teman.
Nah, setelah sidang pemeriksaan setempat selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah sidang penyampaian kesimpulan. Baik penggugat maupun juga tergugat menyampaikan kesimpulan atas proses persidangan ataupun juga fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yang terungkap selama proses persidangan dituangkan dalam kesimpulan dan diajukan pada saat sidang kesimpulan. Setelah sidang kesimpulan, tahapan berikutnya adalah tahapan akhir dalam pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, yaitu putusan hakim. Silakan subscribe, kemudian tekan tombol notifikasi loncengnya agar pemirsa bisa mendapatkan informasi video-video terbaru terupdate dari channel pengacara santuy yang insya Allah mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan hukum kita. Kenapa? Karena kita sebetulnya harus kenal dengan hukum. Kita harus melek dengan hukum. Baik, saya advokat Bung One dari channel pengacara santuy mengucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua sukses dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pengacara santuy, santuy goy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.